Materi 1 yaitu materi tentang etika bisnis Islam. Di dalam materi etika bisnis syariah yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi etika bisnis. Definisi etika bisnis yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Dan kedua yaitu definisi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perbandingan etika bisnis dalam perspektif sistem Islam. Perbedaan etika bisnis Islam dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang atau akhirat. Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syariah memiliki dua cakupan, yaitu yang pertama, cakupan internal yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi, dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Sedangkan kedua cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai stakeholder perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian yang keempat, sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ekonomi kapitalis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Dan di dalam sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada yang pertama, hak milik swasta, dan yang kedua dipimpin dari jarak jauh oleh orang lain. Yang ketiga, individualisme ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, persaingan pasar bebas. Selanjutnya yaitu materi kedua, baik dan buruk dalam etika bisnis Islam. Dalam materi baik dan buruk dalam etika bisnis Islam, yang pertama yaitu yang kita bahas adalah baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Dalam melakukan segala kegiatan, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselamatan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika bisnis. Dan bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara islami. Adapun aktivitas dan etika bisnis islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, pebisnis harus jujur atau sidik. Yang kedua, amanah. Dan yang ketiga yaitu adil. Dua yaitu syariah sebagai standar baik buruk. Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas maupun entitas. Paradigma bisnis Islam dibangun dan dilandasi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Kedua, keseimbangan. Ketiga, kehendak bebas. Keempat, pertanggungjawaban. Kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Keenam, toleransi dan keramahan tamahan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, keterbukaan dan bebas. Yang ketiga yaitu maslahah dan standar baik buruk.
Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan Al-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariat tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan, syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Dan dalam kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut dengan sebagai kebutuhan atau needs. Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan kebutuhan atau fulfilling needs adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Keempat, yaitu sumber dan metode penilaian baik buruk atau perbandingan perspektif Islam dan perspektif Barat. Di mana perspektif Islam di sini, Islam adalah agama yang sangat rasional. Ia tidak akan lelang atau ia tidak akan lekan oleh kemajuan zaman. Islam sangatlah sesuai dengan zaman manapun, dan itu merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran, yakni bisa digunakan dalam setiap zaman. Islam adalah agama yang damai. Ia bersahabat dengan agama manapun. Islam melarang umat untuk bermusuhan dengan agama lain selain Islam, apalagi jika berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Maka Islam tidak asing dengan kata pluralisme. Hal ini tergambar dalam piagam di Madinah. Dan yang kedua yaitu perspektif Barat. Sementara itu, antara manusia dengan alam semesta yang ada dalam ajaran Islam berbeda dengan apa yang digalakkan di Barat. Para pemikir Barat mengalami perbedaan akan hal ini. Di antaranya, hubungan manusia dengan alam dalam pandangan Thomas Aquinas adalah hubungan empirik mekanistis. Menurutnya, bahwa alam menjadikan manusia sebagai sentral, di mana alam adalah subjek sekaligus objek pengetahuan. Alam memang diciptakan untuk manusia sebagai subjek. Ia telah membentuk tubuh manusia seperti fisik, daya tahan tubuh, dan lain-lain. Sebagai objek dikaji, maka ia digunakan untuk keperluan manusia, artinya bahwa alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Dan materi ketiga yaitu macam-macam etika bisnis dan prinsip etika bisnis. Materi ketiga yaitu macam-macam etika bisnis dan prinsip etika bisnis. Yang pertama yang kita bahas yaitu macam-macam etika bisnis, di mana di dalam macam-macam etika bisnis yang harus kita pahami yaitu ada dua. Yang pertama, etika deskriptif. Adalah etika yang berusahaan menerapkan secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Dan yang kedua yaitu etika normatif, di mana etika normatif ini merupakan etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif yang memberikan penilaian sekaligus member norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Itu prinsip kesatuan atau tauhid. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yaitu prinsip kehendak bebas, di mana kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang. Mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Untuk
untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Keempat, yaitu prinsip tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau etika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia berinteraksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian, dan lain sebagainya. Semua harus yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Arifin, pada tahun 2009, tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, bahkan merupakan kekuatan dinamis individu, menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat. Materi yang keempat yaitu orientasi dalam bisnis Islam. Itu pengertian bisnis Islam. Bisnis dalam Islam bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dan yang kedua yaitu orientasi bisnis dalam Islam, di mana orientasi bisnis dalam Islam ada 4 orientasi, yaitu yang pertama target profit, kedua target hasil, ketiga pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu keempat keberkahan. Dan yang terakhir yaitu materi kelima, yaitu etika bisnis mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang pertama yaitu etika Islam mengenai produksi. Dalam perspektif Islam, produksi adalah usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik, material, dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan syariat Islam, kebahagiaan dunia maupun dan di akhirat. Dan yang kedua yaitu etika Islam mengenai distribusi. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan iktikaf. Dan selanjutnya itu pedoman Islam dalam distribusi barang dan jasa, yaitu ada 2. Yang pertama nilai keadilan, kedua kebebasan, di mana keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Dan yang kedua yaitu kebebasan, di mana nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan dan kepemilikan individu. Akhir yaitu yang ketiga, etika Islam dalam konsumsi, di mana konsumsi atau pemanfaatan merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan. Dengan kata lain, konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi kekayaan. Produksi hanya dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok.